Bank Indonesia menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 tidak akan memberi dampak besar pada laju inflasi maupun produk domestik bruto. Proyeksi inflasi akibat kenaikan PPN 12% akan naik 0,2% dari target Bank Indonesia. Kalangan dunia usaha mengkhawatirkan tingkat inflasi akan melonjak akibat kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%, serta sejumlah faktor lainnya seperti kenaikan upah minimum provinsi, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani. Sinta juga memprediksi daya beli masyarakat akan turun akibat penerapan PPN 12%. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah untuk merumuskan strategi efektif dalam memulihkan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Bank Indonesia memproyeksi kenaikan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025 akan berdampak minim terhadap inflasi, akan naik 0,2% dari target Bank Indonesia. Peningkatan yang terbatas artinya inflasi hanya akan naik sedikit dari target Bank Indonesia pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan bahwa proyeksi itu berdasarkan hitungan terhadap barang-barang yang kena pajak pertambahan nilai dan bobotnya di dalam indeks harga konsumen. Kita harus pakai asumsi yang digunakan oleh Bank Indonesia itu kemarin rata-rata historisnya. Berapa sih yang akan dipastru atau dijadikan langsung kenaikan harga? Kan kalau pajak naik, langsung harganya naik. Nah itu kan kadang-kadang pengusaha juga bisa mengabsorb karena dia punya keuntungan dan lain-lain. Nah berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang dipastru. Nah hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak, karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jangan lupa juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kan nggak hanya satu ya, PPN naik, tapi yang lain-lain juga itu mesti lihat, umpamanya apakah ada penurunan harga komoditas di global, dan itu memang ada. Kemudian juga tentunya dari Bank Indonesia terus akan melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi supaya tetap 2,5 plus minus 1. Dan yang paling penting juga sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia di pusat maupun di daerah sehingga kita bisa menjaga yang kita sebut harga pangan bergejolak. Jadi itu. Nah bagaimana dampaknya kalau kepada PDB? Kalau hitungannya langsung juga nggak terlalu besar, sekitar 0,02 sampai 0,03. Tetapi sekali lagi kita jangan hanya menghitung seperti itu. Pemerintah juga melakukan berbagai macam insentif yang lainnya. Seperti kemarin kan diumumkan tentang paket stimulus ekonomi 2025. Ada berbagai macam di sana, termasuk ada penghapusan BPHTB, PBG dan lain-lain. Dan ini kami lihat akibatnya dampaknya kepada PDB tidak terlalu minimal sekali. Proyeksi Bank Indonesia tidak jauh berbeda dengan pemerintah yang menilai akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year.